Sering kita mendengar orang berkata kepada teman yang baru dikenalnya, "Saya senang berkenalan dengan Anda." Tapi tahukah saudara, sampai di situ sebenarnya perkenalan itu kalau tidak terus dibangun, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya saling memahami. Kata mengenal yang ditulis levelnya bukan sekedar gnostos, iya kan? Haleluya. Hanya mengenal, ada datanya. Tapi saudara, yaitu ginosko, yada. Apa itu saudara? Keintimannya tingkat tinggi. Saudara, kata yada itu disebut adalah kata yang dianalogikan dengan seorang pria yang berkencan dengan pasangannya. Saking dekatnya, maka mereka akan saling memahami dan mereka akan tahu apa yang pasangannya suka. Haleluya, itu kata yada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab berkata dalam Yeremia 9 ayat 24, "Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai." Demikianlah firman Tuhan. Memahami adalah hasil tindakan daripada pengenalan. Tidak bisa dipungkiri saudara, pemahaman yang benar yang sering kita sebut bahasa teologinya adalah ortodoksi, iya kan? Orto dan doksa, yaitu kemuliaan. Maka saudara akan menghasilkan sikap hati yang benar pula, yaitu ortopati. Nah, saudaraku yang kekasih, sikap yang benar, iya kan, dan pemahaman yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar pula yang kita sebut adalah ortopraksis. Baru orang bisa memegahkan Allah yang dikenal, yang dipahami, serta melakukan apa yang disukai. Tapi sebaliknya, kalau hal itu tidak bisa dipahami, maka saudaraku yang kasih, sebaliknya akan ada orang Kristen, iya kan, yang beribadah tapi tanpa kesetiaan, yang menyembah berhala, bukan memegahkan Tuhan, tapi memegahkan diri pribadi. Pembahasan perikop daripada Yeremia ini, yaitu saudara, kalau kita baca ada 3 pasal sebelumnya, Yeremia membahas tentang khotbah, tentang bait suci. Dan saudara, ada yang namanya ibadah tanpa kesetiaan. Pada akhirnya ada penyembahan berhala. Bahkan perikop itu menjelaskan akan ada keruntuhan bagi bangsa ini, pembuangan ke Babel, dan ancaman hukuman atas dosa-dosa yang dilakukan bangsa Israel. Kalau pemahaman kita tidak benar, maka saudara yang kekasih, tidak akan pernah hati kita, saudara, paham bagaimana menghormati, memuliakan, dan saudara bermegah di dalam pribadi yang kita kenal, yang kita pahami tersebut. Nah, sangat dipastikan orang yang hanya mengenal, saudara, belum tentu, ya kan, tahu apa yang disukai pribadi yang dia kenal. Tapi kalau mengenal dalam level ginosko dan yada, maka kita akan paham Allah yang kita megahkan, bahkan kita sekaligus akan tahu apa yang dia sukai, dan saudara, hasilnya kita tidak akan bermegah karena memahami pribadi yang Anda akan megah. Ada 3 variabel yang kita tahu yang dia suka. Apa aja itu saudaraku yang kasih? Dikatakan saudaraku yang kasih, haleluya, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di muka bumi ini. Sungguh semuanya itu kusukai. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, mari pastikan hari ini saudaraku yang kasih, tindakanmu yang adalah ortopraksis. Karena paham, haleluya, bukan sekedar mengenal, maka engkau akan tahu apa yang disukai. Ketika kita menyukakan hati Tuhan, maka kemegahan-kemegahan pribadi kita akan bisa kita lunturkan. Sebab itu saya mau berkata kepada saudara, bermegahlah karena memahami dan mengenal akan Tuhan yang kita sembah. Dan implementasi orang yang mengenal dan memahami Allah yang disembah, maka dia akan menyukakan Allah yang disembah tersebut dengan kesukaan-kesukaannya, yaitu apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah supaya semua manusia diselamatkan dan tidak ada yang binasa. Bermegah dalam pengenalan akan Tuhan berarti memahami kesukaannya, menjauhi larangannya, dan lakukan perintahnya. Tuhan disukakan, namanya dimegahkan. Emmanuel.